hukumnya dropship. Bagaimana hukum transaksi dropshipping? Transaksi dropship di situ ada berapa pihak yang terlibat? Ada 3 ya. Ada 3. Ada supplier, ada dropshipper, dan ada konsumen. Ada konsumen. Coba kita lihat dulu skema transaksi dropshipping yang ada di tempat kita. Konsumen atau dropshipper majang barang di toko online-nya, baik milik dia atau milik umum, misalnya Bukalapak atau Tokopedia atau yang lainnya. Kemudian datang konsumen, saya tertarik barang ini, akhirnya dia pesan. Setelah transaksi deal dilakukan, dia diminta transfer tunai, begitu ya. Apakah dropshipper sudah punya barang? Belum. Dropshipper belum punya barang. Selanjutnya dropshipper menghubungi supplier, saya butuh barang ini, tolong dikirim ke rumahnya fulan, alamatnya ini, atas nama saya. Akhirnya dia transfer ke supplier tadi. Kemudian supplier mengirimnya. Baik. Transaksi di dunia gaib seperti ini boleh atau tidak? Kita buat rincian. Jika yang pertama, jika dropshipper mendapatkan izin dari supplier, maka posisi dropshipper adalah wakil dan tidak masalah. Sehingga dropshipper yang legal mendapatkan izin dari supplier tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Silahkan dilakukan karena Anda sama statusnya sebagai mana? Wakil. Baik. Yang kedua, jika dropshipper tidak mendapatkan izin dari supplier, nah ini yang bikin bingung ya. Dari sinilah ulama khilaf. Boleh nggak transaksi seperti ini? Saya akan tarik agak lebih jauh sedikit ya. Di zaman Rasulullah SAW ada transaksi yang uangnya itu dibayar tunai di depan, tapi barangnya menyusul. Transaksi itu namanya apa? Jual beli salam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Faman aslafa fal yuslif bi kailin ma'lum wa bi waznin ma'lum wa fi waqtin ma'lum." Siapa yang melakukan transaksi salam, maka takarannya jelas, timbangannya jelas, batas waktunya jelas. Sehingga beliau mengizinkan, namun dengan batasan semuanya harus jelas. Dan ciri khas transaksi salam, uang dibayar di depan, barang menyusul kemudian. Baik. Nah, ulama beda pendapat kapan waktu penyerahan barang sehingga masih bisa dianggap sebagai transaksi salam. Jumhur ulama mengatakan di situ ada batas minimal waktu. Kalau menurut sebagian mazhab minimal 1 bulan. Mazhab yang lain ada yang mengatakan 6 bulan. Menurut mazhab Hambali minimal sampai terjadi taghayyurus tsaman, perubahan harga. Sehingga kalau harganya masih sama belum boleh. Penyerahan barang harus sampai pada jarak waktu yang memungkinkan terjadinya perubahan harga. Makanya dalam mazhab Hambali penyerahan barang dalam akad salam itu minimal 6 bulan ke atas. 6 bulan, setahun, 2 tahun malah boleh. Semakin panjang semakin boleh. Baik. Dan akad salam ini hukumnya apa tadi? Diperbolehkan. Kemudian pendapat yang kedua, dalam akad salam batas penyerahan barang tidak ada. Barang boleh diserahkan 1 bulan, 2 bulan, atau kurang dari itu. Bahkan boleh diserahkan di hari yang sama. Sehingga misalnya hari ini pesan, duit dibayar, sore nanti atau pagi besok barang sampai, masih bisa disebut sebagai akad salam. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Syafi'iyah. Baik. Dan ulama sepakat dalam akad salam barang tidak boleh muayyan. Barang tidak boleh muayyan. Yang dimaksud muayyan itu apa?
tertentu. Barang tidak boleh tertentu. Barang tertentu itu barang yang tidak ada pilihan yang lain di pasar. Sehingga kalau ada orang menjual dengan pakai akad salam, namun barangnya muayyan tertentu, seperti barang unik atau barang yang hanya satu, tidak ada pilihan yang lain. Contoh barang hanya satu itu barang yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya HP saya. HP saya ada mereknya. Tapi kalau merek yang sama cari di toko itu bukan HP saya. Betul, mereknya sama. Boleh nggak ada orang melakukan akad salam dengan untuk HP saya? Si A menjual HP saya pakai akad salam. Nggak boleh. Kenapa? Karena cuma satu ini ya, satu ini tertentu. Sehingga tidak ada pilihan yang lain di pasar. Kalau misalnya dia ngambil HP yang lain sama dengan HP saya, terus diserahkan ke konsumen, konsumen nanti bisa protes. Yang saya minta itu HP yang dipegang oleh Aminur Bais, bukan HP yang ini, meskipun jenisnya sama, nggak jadi beli. Makanya akad salam tidak boleh yang tertentu. Kalau contoh di masa silam seperti ini, akad salam yang tertentu. Saya pesan kurma X, tapi hanya dari kebunnya Pak A. Kalau dari kebun yang lain saya nggak mau. Nah, ini akad salam yang tertentu. Kenapa nggak boleh? Karena gorol, terjadi ketidakjelasan. Apa gorolnya? Nggak ada jaminan kalau kebunnya Pak A panen kurma. Sama seperti ini, tidak ada jaminan saya akan menjual HP saya. Sehingga orang ini tidak boleh melakukan akad salam untuk HP saya. Baik, bisa dipahami di sini? Kita bandingkan dengan kasus yang kedua. Hadis Hakim bin Hizam. Dalam hadis Hakim bin Hizam, Hakim bercerita, setelah beliau masuk Islam, beliau lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada orang yang datang ke saya, yuridu minnil bai', ingin membeli sesuatu mala amlik yang belum saya miliki." Kemudian dia mengatakan, "Afa abta'uhu minas suq, bolehkah saya belikan barang itu di pasar lalu saya serahkan kepada orang tadi?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "La tabi' ma laysa indak." Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Baik. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam transaksi yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam itu ada tiga pihak. Konsumennya Hakim bin Hizam, penjual di pasar. Mereka di satu tempat, yaitu di Mekah. Berarti pasarnya sama atau beda? Sama, pasarnya sama. Konsumennya Hakim datang ke Hakim, "Wahai Hakim, saya butuh kambing X. Berapa harganya?" 3 juta, bayar sekarang. Selanjutnya Hakim nyari kambing X di pasar. Setelah dapat, diserahkan ke orang tadi. Dan transaksi ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ulama beda pendapat. Kenapa Hakim ini dilarang? Kenapa Hakim ini dilarang? Pendapat jumhur ulama mengatakan Hakim ini dilarang karena waktu penyerahan kambing, waktu penyerahan barang terlalu cepat. Di hari yang sama, pagi transaksi, mungkin siang barang sudah bisa diserahkan. Kok bisa kita tahu kalau terlalu cepat? Pasarnya sama, tempatnya sama, sehingga Hakim tidak harus keluar kota untuk nyari barang kemudian diserahkan orang ini. Tapi Hakim cukup beli di pasar Mekah lalu diserahkan kepada orang ini. Dan ini yang disebut dengan salam tunai. Kalau dalam istilah Arabnya salam hal. Meminjam istilahnya Ustaz Irwandi, beliau menerjemahkan dengan salam tunai. Salam yang batas waktu penyerahannya terlalu cepat. Karena terlalu cepat, maka tidak bisa dikiaskan dengan salam di masa silam yang waktunya lama. Di situ kan ada kemiripan. Miripnya apa? Uang sama-sama dibayar di depan, barang menyusul. Konsumennya Hakim bayar uang di depan, barangnya menyusul, tapi penyerahan barang terlalu cepat. Salam, uangnya ditaruh di depan, barangnya setahun yang akan datang.
Makanya dalam hadis hakim itu dipahami dia dilarang karena penyerahannya terlalu cepat. Dan itu yang disebut dengan salam hal. Jumhur ulama melarang ini. Baik. Tapi menurut Syafi'iyah salam hal boleh. Salam hal diperbolehkan. Terus kenapa kok hakim dilarang? Alasannya adalah karena hakim menjual barang muayyan. Hakim menjual barang muayyan. Sehingga menurut Syafi'iyah, konsumennya hakim ini datang ke hakim. Wahai hakim, saya minta kambing yang dimiliki oleh Pak A di pasar. Ini uangnya. Terus hakim beli ke pasar, ambil kambing itu, kemudian dijual ke si A tadi, ke konsumennya. Sudah? Padahal tidak ada jaminan apakah Pak A ini akan menjual kambingnya atau tidak. Karena itulah transaksi ini dilarang. Ini pendekatan menurut siapa? Syafi'iyah. Baik, kita bawa ke dropship. Cara dua berpikir tadi kita bawa ke dropship. Dalam dropship di situ kan ada konsumen menyerahkan uang tunai, barang menyusul gitu ya, barang menyusul. Berapa hari biasanya? 3 hari, 2 hari. Kalau luar Jawa, luar Lombok ya sepekan, kan gitu ya. Baik, tidak sampai berbulan-bulan. Menurut mazhab jumhur ulama ini nggak boleh sebagaimana hadis hakim, karena waktunya pendek. Terus gimana biar boleh? Waktunya harus diperpanjang. Caranya gimana? Nah, ketika dia mau menjual pakai sistem dropshipping, maka dia umumkan di webnya, barang akan kami kirim minimal sebulan yang akan datang, agar dropshipping kita sesuai dengan mazhab jumhur ulama. Ada yang beli nggak? Hah? Kalau ini boleh menurut jumhur. Tapi kalau menurut Syafi'iyah, praktek dropshipping seperti ini boleh, dengan syarat barangnya tidak tertentu. Dengan syarat barangnya tidak tertentu. Sehingga selama barangnya itu kelimpahannya banyak di pasar, boleh. Kalau saya menghubungi supplier A nggak mampu, nggak kosong barangnya, saya bisa cari ke supplier B, kosong supplier C atau supplier yang lain. Sehingga kalaupun saya nggak dapat di sini, saya bisa cari di tempat yang lain. Sehingga menurut mazhab Syafi'iyah ini diperbolehkan selama barangnya ada di pasaran, banyak di pasaran. Nah, para asatidzah di negara kita berbeda pendapat. Menurut pendapat Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi, beliau menganut pendapat jumhur ulama dalam masalah dropship, maka beliau melarang, kecuali jika penyerahannya diperlama. Ini mazhab barat. Sedangkan menurut mazhab timur, Al-Ustaz Dr. Arifin Badri, beliau membolehkan dan beliau menganut mazhab Syafi'i. Sehingga dalam akad dropshipping, selama barangnya tidak tertentu, boleh. Kita menganut mazhab yang mana? Yang mana? Yang boleh atau yang melarang? Yang membolehkan. Karena apa? Kita sering praktek. Jawaban sesuai kepentingan.